Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Kuduskan setiap kami, maafkan ketidaktepatan hidup kami ya Bapa, supaya ketika kami menerima kebenaran firman-Mu, kami ada dalam kesucian kekudusan Bapa di surga. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya,
Hamba hanyalah alat. Pakai lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa hikmat, pengurapan daripada Allah Bapa di sorga. Urapilah setiap kami, supaya kami menerima kebenaran ini. Kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini, dalam pengiringan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya kita harus menyadari sungguh bahwa kita terpanggil untuk mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pun, seharusnya kita juga menyadari bahwa bukan karena upah kita mau melayani. Bukan. Kita mau melayani karena kita menyadari sungguh bahwa kita ini adalah hamba. Hamba yang harus melayani tuannya, Maha Agung, Maha Raja di atas segala raja, Allah Bapa di sorga. Harus kita layani dengan tulus, tanpa memikirkan bahwa apa yang kita lakukan itu harus mendapat upah. Nah saudara, Tuhan Yesus menasihatkan kita semua di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara perhatikan itu. Dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini sebenarnya sama sekali tidak tersirat adanya upah sebagai motivasi di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kalau dikatakan pelayanan pekerjaan Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, kita semua tidak boleh merasa bahwa, saya bukan pendeta, saya bukan majelis gereja, saya bukan pengerja, atau saya bukan seorang worship leader, saya bukan seorang singer, atau bidang apapun yang ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu kita merasa bahwa kita tidak perlu ikut melayani. Saudaraku, setiap orang percaya terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita harus menyadari itu. Berpikirlah bahwa kita ini hamba. Kita ini orang-orang yang berhutang kepada Allah Bapa di sorga. Karena Dia telah menebus kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Supaya pada akhirnya kita tidak binasa, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah saudara, jadi kita harus menyadari kita itu orang yang berhutang nyawa, ya, berhutang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hutang ini tidak dapat dibayar dalam bentuk apapun, dengan bentuk apapun, sekalipun kita mengambil bagian, ya, ikut terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi kalaupun kita bukan pendeta atau pengerja gereja atau apapun jabatan kita di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita tetap bisa melayani Tuhan dengan berbagai cara, ya. Hidup menjadi berkat bagi orang lain, ya. Ketika kita melihat orang lain menderita, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka dengan apa yang kita miliki, walaupun itu tidak berlebihan, tetapi itulah pekerjaan pelayanan yang menyukakan hati Bapa di sorga. Itulah cara hidup kekristenan yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Itulah cara hidup Tuhan Yesus. Kita harus menyadari akan hal itu, dan ketika kita sudah melakukan itu, kita tidak pernah berpikir bahwa kita harus mendapat upah
dari apa yang sudah kita lakukan itu, saudaraku. Kita melihat cara hidup Rasul Paulus yang mau melayani Tuhan segenap hidupnya, tetapi ia tidak pernah mengharapkan upah dari pemberitaan Injil yang ia lakukan, dan bahwa ia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil. Hal itu diungkapkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Perhatikan cara hidup yang luar biasa ini, saudaraku. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita supaya harus melayani, tetapi jangan memikirkan upah. Saudaraku, ketika hidup sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus melayani Bapa di sorga, mempersembahkan segenap hidupnya, taat di dalam penderitaan yang dia alami, tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Artinya Tuhan Yesus sama sekali tidak melihat upah. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan prinsip hidup Tuhan Yesus inilah yang dikenakan oleh Paulus. Itulah kenapa Paulus boleh berkata, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi sama sekali tidak pernah memikirkan upah di balik pelayanan itu, saudaraku. Ini yang harus kita ikuti, ini yang harus menjadi contoh kehidupan kita. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya kita harus sadar, kita semua yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk melayani Bapa di dalam bentuk apapun. Dengan cara yang berbeda-beda kita bisa melayani. Kapasitas kita berbeda, saudaraku, tetapi ingat baik, dalam keadaan apapun kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk melayani Bapa di sorga. Dan pelayanan yang kita lakukan sama sekali tidak boleh memikirkan upah, atau bukan karena upah barulah kita mau melayani Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 dan ayat 15, firman Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudaraku, jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita melihat keadaan diri kita, siapakah kita ini? Siapakah kita ini sehingga kita diperkenankan menjadi sahabat Tuhan? Menjadi sahabat Tuhan berarti kita mendapat tempat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, jadi kalau kita masih hidup saat ini, mari kita melihat kesempatan hidup saat ini sebagai kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan, melayani Bapa di sorga, melayani pekerjaannya. Selama kita masih bernapas, kita mau melakukan itu karena kita tahu sekalipun apa yang kita lakukan saat ini tanpa upah, tetapi suatu hari nanti, di balik hidup ini, di balik kematian nanti, di kekekalan nanti, saudaraku, kita akan diterima di dalam rumah Bapa di sorga.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa kita semua terpanggil untuk melayani Bapa di dalam segala keadaan, di dalam setiap kesempatan, di dalam bentuk apapun. Kita mau melayani Dia sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah Bapa yang Maha Agung, Allah Bapa yang Maha Mulia. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau mempergunakan segenap hidup kami hanya untuk melayani-Mu ya Allah. Apapun keadaan hidup kami saat ini, kami tetap bersyukur dan kami mau mempergunakan segenap hidup kami hanya untuk melayani Allah Bapa di sorga sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Terima kasih Bapa, kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan saat ini ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, kami selalu percaya Allah Bapa di sorga akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.